Yang lain sedikit terdiam. Lord Dimension sebenarnya bertanya pada udang karang ini di mana yang paling banyak ikan senguang. Bukankah otaknya benar-benar konyol? Siapa tahu begitu Qin Chen mengatakan ini, lobster kecil itu mengangguk berat. Sial, benar-benar ditanggapi. Gumam Gulimo hanya merasa kepalanya agak besar, dan dia tidak bisa berbalik dengan cepat. Pria tua kurcaci juga tertegun. Dia juga sangat berpengetahuan, tetapi apa yang dia lihat hari ini lebih menakjubkan dari gabungan seluruh hidupnya. Cepat, ikuti perintahku, kata Qin Chen dengan santai, dan melemparkan Xiaolong ke sungai bintang yang gelap dengan menerkam. Tuanku, ucap Gulimo buru-buru berteriak, tapi sudah terlambat. Udang karang telah dilemparkan ke sungai bintang yang gelap. Qin Chen duduk bersila di haluan dan dengan cepat menghubungi udang karang. Di bawah perintah Qin Chen, kapal luar angkasa dengan cepat berlayar ke arah lain dari sungai bintang gelap. Setelah setengah hari, kapal luar angkasa berhenti atas perintah Qin Chen. Setelah setengah jam, Qin Chen langsung membuka matanya, mengambil pancingnya dan melemparkannya ke bawah. Melihat tindakan Qin Chen, Gulimo dan yang lainnya juga dengan cepat melemparkan pancing. Begitu pancing Qin Chen jatuh, pelampungnya tiba-tiba mulai berayun. Seekor ikan terpancing. Mata Qin Chen berbinar dan dia dengan cepat menarik kailnya. Tiba-tiba, dengan suara gemerincing, semua orang tidak bisa membuka mata karena tatapan yang menyilaukan. Ini adalah ikan senguang dengan berat 1 kati penuh, yang dilempar oleh Qin Chen. Benar-benar ada ikan. Semua orang tercengang. Begitu Qin Chen mengambil umpan, dia menangkap satu. Apakah ini terlalu cepat? Qin Chen sangat cepat, dan segera mengambil ikan senguang dari kail dan memasukkannya ke dalam ember di samping untuk mencegah ikan senguang kabur. Kemudian, Qin Chen mengambil umpan lagi. Hanya beberapa saat kemudian, Qin Chen menangkap 10 ikan ringan suci, dan semuanya tidak ringan. Yang terkecil beratnya setengah kati, dan yang terbesar beratnya 2 kati. Tidak, kailku juga bergerak. Tiba-tiba, Gulimo berteriak, wajahnya menunjukkan ekstasi, dan pelampungnya juga bergerak. Dalam kegembiraannya, dia segera melemparkan kailnya, dan dia menangkap seekor ikan senguang setengah kati. Hahaha, aku menangkapnya, ucap Gulimo menunjukkan ekstasi di wajahnya, dan dia sangat bersemangat sehingga dia mengumpulkan ikan dengan tergesa-gesa. Tidak hanya Gulimo, tetapi juga Tian Qiong dan yang lainnya telah memanen satu demi satu ikan senguang. Setelah beberapa jam berusaha, Qin Chen dan yang lainnya tidak tahu berapa banyak yang mereka tangkap. Tiba-tiba, Qin Chen mengangkat tiang dengan tiba-tiba, dan seekor ikan senguang seberat 10 kati ditangkap oleh Qin Chen dan berguling di geladak. Adegan ini mengejutkan pria tetua kurcaci dan yang lainnya, dan Gulimo membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Panen mereka dalam beberapa jam lebih banyak dari yang lain dalam ratusan tahun. Ketika Qin Chen menangkap ikan senguang 10 kati ini, semua orang akhirnya mulai tidak memancing lagi. Cepat dan singkirkan ikan ini, ucap Tian Xiong bereaksi paling cepat, dan langsung berkata kepada Gulimo. Mereka segera mengeluarkan artefak luar angkasa masing-masing dan memasukkan ikan senguang di dalam ember ke dalam artefak luar angkasa. Menghitung ikan senguang, Gulimo sangat bersemangat hingga tak terkatakan. Kali ini, mereka mendapatkan terlalu banyak, yang membuat mereka tidak percaya. Ketika Gulimo akhirnya memasukkan ikan senguang ke artefak luar angkasa, tiba-tiba datang satu demi satu kapal bintang di kejauhan. Kapal bintang ini mendekat, dan ketika mereka melihat Qin Chen dan yang lainnya sedang memanen, orang-orang ini tiba-tiba bersemangat. Di antara kapal luar angkasa ini, ada kapal luar angkasa yang tidak asing dengan mereka, yang merupakan musuh lama mereka, Black Gold Zek. Turunkan kailnya, ucap Camilla dari Zek emas hitam melihat bahwa Qin Chen dan mereka semua sedang panen, dan segera memerintahkan master serangga di atas kapal. Tiba-tiba, para master serangga ini melesat keluar dan melepaskan kailnya, dan bahkan orang-orang di kapal luar angkasa lainnya mulai menurunkan kailnya. Namun, setelah mereka menurunkan kail satu persatu, tetapi tidak satu pun dari mereka menangkap senguang, dan mereka semua tidak mendapatkan apa-apa. Camilla, kamu terlambat, kata Gulimo melihat bahwa Black Gold Zek tidak mendapatkan apa-apa,
Gulimo sangat senang di dalam hatinya dan berkata sambil tertawa, ikan senguang di sini sudah habis. Camilla tidak mempercayainya, dengan cahaya dingin di matanya, dan sekali lagi dia dan serangga lainnya mencoba menangkap ikan senguang, tetapi mereka mengait beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada hasil. Ayo pergi, kata Qin Chen terlalu malas untuk melihat Camilla dan yang lainnya. Dia mengetahui dari pesan Xiaolong bahwa mereka telah memanen terlalu banyak ikan senguang sebelumnya, dan bahkan menangkap bos ikan pihak lain. Kelompok ikan senguang yang semula tinggal di sini telah pergi. Tidak akan ada ikan senguang di tempat ini untuk waktu yang lama. Temanku, tunggu sebentar. Saya mendengar bahwa Anda menangkap koi pelangi sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menjualnya, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Pada saat ini, suara suram terdengar dan mencapai kapal luar angkasa Qin Chen. Sebuah kapal luar angkasa 2 kali lebih besar dari Qin Chen dan yang lainnya mendekat, dengan jubah hitam berdiri di haluan. Qin Chen mendongak, dan langsung merasakan penindasan yang kuat ditekan. Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke pihak lain. Orang ini berjubah, diselimuti bayangan, hanya berdiri di sini, ada nafas yang menyesakkan merembes. Itu Tuan Mo Yuntian dari klan Hantu Langit. Ucap seseorang berbicara dan menghirup udara dingin. Mo Yuntian, apakah itu pria ganas dari klan Hantu Pencakar Langit? Dikatakan bahwa dia memiliki sifat yang kejam, dan merupakan pria kejam yang sangat menakutkan di area medan perang 10.000 ras ini. Ucap banyak orang menatap gerakan di sini, ekspresi mereka serius. Hehe, berita tentang Rainbow Koi benar-benar membuat Tian Xiong dan yang lainnya mendapat masalah. Gumam Camilla dari Black Gold Zek menoleh sambil tersenyum. Tuan Demon Chen, ucap Tian Qiong dan hati mereka terkejut, dan mereka bahkan menatap Qin Chen. Di alam semesta, status klan hantu dan klan Zek sebenarnya sangat dekat, dan keduanya adalah klan besar di bawah komando ras iblis. Namun, status klan hantu pencakar langit di medan perang 10.000 ras jauh lebih kuat daripada status klan Wara. Maaf, aku tidak tertarik, ayo pergi. Ucap Qin Chen mengabaikan kata-kata Mo Yuntian dan berkata langsung ke boneka batu yang mengendalikan kapal luar angkasa. Apakah kamu tidak mendengarkan tawaran lelaki tua ini? Ucap Mo Yuntian tidak berharap Qin Chen menolaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, nafas dingin menyebar ke langit di atas sungai bintang yang gelap, dan beberapa kapal luar angkasa yang awalnya ingin mendekat telah mundur. Tidak peduli apa tawaranmu, aku tidak akan menjualnya. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu terhadapku di sungai bintang ini? Ucap Qin Chen mencibir. Mata Mo Yuntian tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan wajah dengan niat membunuh yang dingin muncul di depan Qin Chen. Ini adalah wajah pucat dengan niat membunuh yang kuat. Wajah putih pucat itu matanya membuat orang tampak seperti melihat hantu tak berujung merangkak keluar dari api penyucian, mencoba menyeret diri mereka ke jurang tak berujung. Oke, sangat bagus. Ucap Mo Yuntian tersenyum muram dan berkata lagi, kamu sangat sombong hanya dengan mengandalkan aturan tidak bisa melakukan apapun di sungai bintang. Wara Zek kecil, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu ketika kamu keluar dari sungai bintang ini. Bayangan itu tidak marah, tetapi memandang Qin Chen dan rombongannya dengan acuh tak acuh, seolah-olah melihat sekelompok orang mati. Banyak orang di sekitar menggelengkan kepalanya, tetapi mereka tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, mereka memandang Mo Yuntian dengan iri. Mereka semua melihat bahwa Qin Chen dan yang lainnya telah menangkap beberapa ikan senguang sebelumnya. Tampaknya ikan-ikan ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan Mo Yuntian. Ayo pergi, kata Qin Chen melirik Mo Yuntian dengan dingin, dan ingin menemukan masalahnya sendiri. Kemudian dia akan melihat siapa yang tertawa pada akhirnya. Qin Chen segera memerintahkan kapal luar angkasa untuk terus berlayar menuju kedalaman sungai bintang yang gelap. Ikuti mereka. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, Mo Yuntian berkata dengan dingin, dan tiba-tiba, kapal luar angkasa besar ini melaju perlahan ke arah yang ditinggalkan Qin Chen. Beberapa kapal bintang lainnya juga mengikuti satu demi satu. Beberapa penasaran untuk melihat pertarungan antara Mo Yuntian dan Qin Chen, dan beberapa tahu bahwa setelah Qin Chen menangkap banyak ikan senguang, mereka ingin mengikuti Qin Chen untuk mendapatkan keuntungan.
Masing-masing memiliki rencananya sendiri. Molly, apakah kamu baru saja merasakannya? Di belakang semua kapal bintang, Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, tubuhnya menggigil, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Orang itu, aku bisa mengenalinya. Aku tidak salah mengira dengan nafas ini. Ucap Molly menyipitkan matanya dan berkata lagi, aku hanya berharap bisa menembus ranah yang mulia sebelum aku bisa menekannya. Memikirkan hal ini, Molly tidak dapat menahan diri lagi. Pergilah, ayo kembali sekarang. Selama bertahun-tahun, kita telah menyiapkan semua materi. Pergi langsung untuk menerobos ranah yang mulia, dan Qian, kamu akhirnya dapat memulihkan tubuh fisikmu sendiri. Ucap Molly segera melaju menuju pasar gelap bersama Qian. Di Sungai Bintang yang gelap, Qin Chen dan yang lainnya terus melaju menuju kedalaman Sungai Bintang. Di jalan, beberapa orang sedang menghitung panen mereka sebelumnya dan mau tidak mau berkomunikasi. Gulimo berkata, aku baru saja menangkap 15 ikan senguang, bagaimana denganmu? 17 ekor, kata Zibuman menghitung ikannya dengan semangat. Banyak orang kuat telah menangkap selusin ikan senguang selama ratusan tahun, dan mereka menangkap lebih dari selusin per hari. Mengapa ini tidak membuat mereka begitu bersemangat? Hehe, aku punya 23 ekor. Kata Tian Qiong juga cukup senang. Tuan ini, saya juga menangkap 19 ikan senguang sebelumnya, ikan ini. Ucap pria tua kerdil mendatangi Qin Chen dengan ekspresi khawatir. Dia telah menangkap 19 ikan senguang sebelumnya, yang setara dengan apa yang dia peroleh di pasar gelap selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Dia tahu betul bahwa bukan kemampuannya sendiri untuk menangkap ikan senguang ini, tetapi Qin Chen. Tanpa Qin Chen, dia tidak akan pernah menangkap begitu banyak ikan senguang. Karena kamu menangkapnya sendiri, kamu bisa menyimpannya sendiri. Kata Qin Chen meliriknya dan tersenyum. Tuanku, orang-orang itu masih mengikuti. Ucap Tian Qiong melirik ke permukaan Sungai Bintang yang gelap, dan berkata dengan suara kental, meskipun dia tidak bisa melihat banyak, dia masih merasakan nafas dari kapal bintang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya. Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun dia tidak takut pada orang-orang itu, dia terus membiarkan orang-orang itu mengikutinya, dan dia tidak punya kesempatan untuk memancing. Kalau tidak, jika terlalu mudah untuk menangkap ikan senguang, begitu menyebar ke pasar gelap, pasti tidak akan menarik lebih banyak perhatian orang. Pria dari klan hantu pencakar langit itu baik-baik saja, jika itu menarik kekuatan besar dari pasar gelap, Qin Chen mungkin tidak bisa tetap tenang. Apakah kamu tahu jika ada jedi di Sungai Bintang ini? Ucap Qin Chen tiba-tiba menatap lelaki tua kurcaci. Jedi, kata lelaki tua kurcaci tertegun, tiba-tiba kaget, apa yang akan dilakukan Qin Chen? Di atas Sungai Bintang, sekelompok besar kapal luar angkasa mengikuti kapal luar angkasa Qin Chen, terus masuk ke dalam Sungai Bintang. Apa maksud tujuan anak ini tidak berhenti memancing, dan terus berlari? Apakah dia pikir ini bisa lolos dari pelacakanku? Ucap Mo Yuntian mengerutkan kening, menunjukkan cibiran, dan berkata lagi, ini sangat naif. Kapal bintangku lebih tinggi dari kapal bintangnya, tidak peduli bagaimana dia mengguncangnya, tidak mungkin meninggalkan kita. Kapal luar angkasa pencakar langit terus bergerak ke dalam. Selain itu, ada juga kapal luar angkasa yang jelas merupakan kapal luar angkasa dari kekuatan lain. Tidak, sepertinya ada yang salah dengan arah ini. Bagaimana perasaan saya bahwa sungai di sini menjadi bergolak? Arah ini sepertinya adalah segitiga kematian Bermuda. Tiba-tiba, seseorang sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang langsung terpana. Banyak orang datang dengan peta bintang satu demi satu, karena sungai bintang dunia bawah berubah sepanjang tahun, seperti halnya bintang di langit, itu tidak statis. Jadi mereka harus mengandalkan peta bintang untuk menemukan posisi mereka sendiri. Dengan pemosisian ini, banyak orang tiba-tiba berubah warna. Ini benar-benar segitiga kematian Bermuda. Ucap seseorang berkata dengan ngeri. Apakah anak ini mencari kematian? Berlari ke segitiga kematian Bermuda adalah tempat paling berbahaya di galaksi dekat pasar gelap ini. Segitiga kematian Bermuda adalah area terlarang yang sangat mengerikan di Sungai Bintang yang gelap. Tidak ada yang berani memasukinya,
karena tidak ada orang yang masuk ke dalamnya yang pernah keluar hidup-hidup. Bahkan Tianzun tidak dapat menemukan misteri yang sebenarnya. Apa segitiga kematian Bermuda? Ucap Mo Yuntian berseru dan melihat peta bintang. Ikuti aku, ucap Mo Yuntian dengan dingin. Ketika suaranya belum jatuh, tiba-tiba, sungai di bawah tiba-tiba mengamuk, dan gelombang besar tiba-tiba terbentuk di kejauhan dan menghantam dengan keras. Tidak, ayo mundur. Kulit Mo Yuntian berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak bahwa kapal bintang yang mereka tumpangi sangat cepat dan bergegas kembali. Haluan berubah menjadi buritan dan dengan cepat bergerak mundur. Tapi kapal luar angkasa lain mungkin tidak bisa mundur begitu cepat. Gelombang besar itu jatuh, dan beberapa kapal luar angkasa langsung terbalik. Beberapa master meraung dan menggedor, tubuh mereka dipenuhi dengan aura terhormat, dan mereka dengan gila-gilaan menunjukkan harta mereka, dan tiba-tiba, berbagai harta terhormat berubah menjadi perisai pertahanan yang mengejutkan, mekar dengan aura yang menakutkan, bertahan di bawah gelombang besar ini. Tapi itu tidak berguna. Di bawah gelombang air hitam besar di langit yang penuh bintang, harta karun yang mulia ini tidak dapat menahan bahkan satu putaran, dan semuanya redup, dan tiba-tiba dihancurkan oleh ombak besar, dan kemudian para master yang terhormat ditelan. Tidak, teriak para master yang terhormat ini membuka mata mereka lebar-lebar, dan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi tulang belulang dan tenggelam ke dalam sungai bintang yang gelap. Setelah gelombang besar berlalu, hanya 7 atau 8 dari lusinan kapal bintang yang mengikuti Qin Chen yang lolos. Mereka semua tinggal di sungai yang tenang di kejauhan dengan ketakutan. Di kejauhan, Mo Yuntian juga berkeringat dingin. Jika bukan karena ukuran kapal luar angkasa mereka dan mundur dengan cepat, mereka mungkin sudah mengikuti jejak orang-orang itu. Gelombang besar menghilang, dan kapal luar angkasa yang telah terbalik sebelumnya keluar lagi, tetapi tidak ada lagi orang yang hidup di atasnya. Tuan Mo Yuntian, tidak bisakah kita mengikuti? Di kapal luar angkasa, master terhormat dari klan hantu pencakar langit berkata dengan gemetar. Mengikuti? Dengan ombak sebesar itu, anak itu takut dia sudah lama mati. Mungkin di antara luar angkasa ini, ada yang mereka ambil sebelumnya. Apalagi yang harus dibawa kembali. Ucap Mo Yuntian memukul pria itu dengan palu dan berkata dengan marah. Kapal-kapal bintang, dengan hawa dingin yang tak ada habisnya, mundur dan pergi, tidak pernah berani tinggal sama sekali.